Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita belajar mengenai telaah kurikulum pendidikan agama Islam 2013, jenjang pendidikan SMA. Namun sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurul Robi Laili dengan NIM belakang 197, Ganis Masita Aulia dengan NIM belakang 222, Nugroho Aji Pramono dengan NIM belakang 227, Ananda Sakti Indah Permana dengan NIM belakang 252, Faturisma Nazila Ulhaq dengan NIM belakang 252, dan yang terakhir Tiara Isna Rosidah dengan NIM belakang 263. Nah, untuk itu langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu akan dibacakan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Robi Laili, NIM belakang 197 dari kelas BAIM. Di sini saya akan membawakan tema telaah kurikulum dari dalam SMA. Poin yang pertama yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti adalah kualitas minimal yang harus dikuasai peserta didik di dalam kelas. Kompetensi inti meliputi dua hal, yaitu isi umum materi pembelajaran dan ruang lingkup kompetensi yang dipelajari. Kompetensi inti berfungsi sebagai pengikat bagi kompetensi dasar. Oleh karena itu, setiap kompetensi dasar yang dikembangkan mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari 4 hal, yaitu sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan yang tercantum dalam pengembangan kompetensi dasar, silabus, dan RPP. Baik, yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh si peserta didik di dalam proses pembelajaran. Kompetensi dasar, setiap mata pelajaran dikembangkan dengan merujuk kepada kompetensi inti. Dan setiap kompetensi inti dan kompetensi dasar harus sesuai. Setiap kompetensi berimplikasi terhadap tuntunan proses pembelajaran dan penilaian. Semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik. Bab yang kedua yaitu mengenai desain dasar pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kurikulum 2013 jenjang SMA, pendidikan agama Islam disebut dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di dalam bab ini ada 3 garis pokok, yaitu yang pertama, pengembangan standar proses, karakteristik mata pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan juga desain dasar pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengembangan standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pendidikan PAI untuk mencapai standar kompetensi kelulusan atau disebut SKL. SKL ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 32 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Di dalam SKL 2013 ini terdapat 14 prinsip. Prinsip itu yang pertama yaitu dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Kemudian yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dan yang ketujuh, dari pembelajaran verbalitas menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Kemudian yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pemberdayaan dan
pembudayaan peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat. Yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan atau disebut ing ngasal sing tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, atau siapa saja adalah siswa dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang terakhir, pengakuan atas pembedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian yang selanjutnya mengenai karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada 3 kompetensi gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Gradasi 3 prinsip ini yaitu sikap menerima, pengetahuan mengingat, keterampilan mengamati. Sikap menjalankan, pengetahuan memahami, keterampilan menanya. Sikap menghargai, pengetahuan menerapkan, keterampilan mencoba. Sikap menghayati, pengetahuan menganalisis, keterampilan menalar. Sikap mengamalkan, pengetahuan mengevaluasi, dan keterampilan mencipta. Kemudian untuk karakteristik pendidikan PAI, yang pertama yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari materi pokok pendidikan agama Islam, yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Yang kedua, ditinjau dari segi muatan pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi satu komponen dan tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran yang lain karena bertujuan untuk pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Kemudian yang ketiga, diberikannya pendidikan agama Islam dan budi pekerti bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah mata pelajaran yang tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi PAI lebih menekankan kepada bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus mengamalkannya. Yang kelima, mata pelajaran PAI dan budi pekerti didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada 2 sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keenam, tujuan akhir dari mata pelajaran PAI dan budi pekerti adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, yang merupakan misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Yang ketiga yaitu desain dasar pembelajaran PAI dan budi pekerti. Di dalam desain pembelajaran PAI dan budi pekerti ini ada perencanaan. Perencanaan itu terdapat 5 akulasi perencanaan. Yang pertama yaitu silabus, RPP, prinsip penyusun RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Perencanaan sendiri adalah pembelajaran yang dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar isi. Kemudian yang pertama yaitu silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus berisi identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, penilaian, akulasi waktu, sumber belajar, dan yang lainnya. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi kelulusan yang berlaku pada tahun yang disebutkan atau tahun yang sedang dijalankan. Kemudian yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus. Jadi, RPP tidak akan berjalan jika tidak ada silabus. Kemudian di dalam komponen RPP terdiri atas identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester,
materi pembelajaran, alokasi waktu, kompetensi dasar, materi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah. Kemudian yang selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pelaksanaan pembelajaran ada dua jenis kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan dan yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan pendahuluan di antaranya adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis, fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar kepada siswa secara kontekstual. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dengan materi yang selanjutnya. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kelima, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Kemudian, pada kegiatan inti disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran PAI yang sebelumnya, yaitu yang memuat tentang 3 hal pokok mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap adalah sesuai dengan karakteristik, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua mengenai pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai keterampilan. Keterampilan diperoleh melalui kegiatan menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi atau topik subtopik materi pembelajaran yang diturunkan sebaiknya siswa berlatih untuk bertanya, mencoba, dan melalar. Itu adalah pokok karakteristik yang terakhir, yaitu mengenai tentang keterampilan. Kemudian yang terakhir mengenai penilaian. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan pemerolehan belajar siswa, atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional atau instruksional efek dan dampak penggiring atau nurturan efek dari pembelajaran yang dijalankan. Nah, dari penilaian sendiri, di dalamnya ada beberapa jenis penilaian, yaitu mengenai penilaian unjuk kerja, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian diri atau self-assessment. Nah, yang pertama, penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Yang keempat, merupakan penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas sesuatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat atau menciptakan produk-produk baru sesuai teknologi dan seni yang dijalankan. Kemudian penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode. Kemudian yang terakhir, penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran mata pembelajaran.
Yang pertama ada direct instruction. Dalam pembelajaran direct instruction, seorang guru menjelaskan mengenai suatu konsep baru kepada siswa. Pembelajarannya menekankan pada aspek penguatan, respon balik atau feedback, dan juga perkiraan suksetif ataupun bisa di lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, menentukan prosedur pengajaran. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya meliputi presentasi, kemudian praktek, kemudian diskusi, bisa buat diskusi kelompok, kemudian menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan materi tersebut. Maksimum harus ada komunikasi antar anggota kelompok, peninjauan terhadap materi sebelumnya dan juga mengaitkan dengan materi yang akan datang. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri. Ada 3 tahap dalam pelaksanaan model pembelajaran ini. Yang pertama, tahap persiapan, meliputi menentukan materi. Kemudian yang ketiga ada tahap akhir. Dalam tahap akhir ini, dengan melaksanakan praktik mandiri, baik itu di sekolah langsung, siswa harus menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok. Jadi masalah itu ditanggung bersama. Untuk mencapai hasil, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam cooperative learning. Yang pertama, para siswa harus merasa tergabung dalam tim dan memiliki tujuan bersama. Kemudian model pembelajaran selanjutnya, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja secara tim untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk menyelesaikan tugas, dan lain-lain untuk mencapai tujuan bersama. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu selanjutnya model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa dan mendorong siswa tersebut membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Untuk memperkuat pengalaman belajar siswa, diperlukan pembelajaran yang lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri, dan bahkan sekedar sebagai pendengar yang pasif, sebagaimana penerima terhadap semua informasi yang disampaikan guru. Oleh karena itu, melalui pendekatan CTL, mengajar bukan transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa dengan menghafal menjumlah konsep yang seperti terlepas dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa untuk mencari kemampuan untuk bisa hidup dari apa yang dipelajarinya. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran berdasarkan masalah, problem based interaction. Model problem based interaction adalah suatu model yang diajarkan dengan melihat fakta yang berkembang atau berdasarkan masalah yang ada, kemudian akan dilakukan diskusi dan pemecahan masalah tersebut. Model pembelajaran berdasarkan masalah tertentu bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah dan belajar menjadi peran sebagai orang dewasa. Pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan masalah yakni dengan penerapan tujuan guru, mendeskripsikan tujuan model pembelajaran masalah,
dan merancang situasi masalah. Guru merumuskan masalah yang akan dipelajari dan diselidiki siswa. Masalah tersebut harus otentik dan bermakna bagi siswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjut penjelasan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan bab 5 yang judulnya Media Belajar PAI dan Budi Pekerti. Media belajar adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar mengajar pada peserta didik. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar yang berupa alat bantu audiovisual, komputer, internet, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi media belajar. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengalaman. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keenam, media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Yang ketujuh, media membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang kedelapan, media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang macam-macam media belajar pendidikan agama Islam. Yang pertama, media visual, bisa dengan grafik, diagram, card, bagan, poster, kartun, ataupun komik. Yang kedua, media audial, berupa radio, tape, recorder, laboratorium bahasa. Yang ketiga, projected motion media, berupa film, televisi, video. Yang keempat, projected still media, seperti slide, overhead projector. Yang keenam, sejalan dengan perkembangan iptek, penggunaan media baik yang berupa visual atau yang lainnya. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian tujuan. Di dalam pemilihan media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa. Dalam hal ini, media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa ataupun guru. Yang keempat, kesesuaian teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap dia paling disukai dan paling bagus, namun harus didasarkan pada teori tersebut. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Siswa yang belajar dipengaruhi dengan gaya belajar siswa. Oleh karenanya, pemilihan media harus disesuaikan. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penggunaan media. Yang pertama, tidak ada satupun media yang paling baik untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan peserta didik. Yang keempat, penggunaan media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan ataupun pengisi waktu. Yang kelima, pemilihan hendaknya objektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber belajar. Sumber-sumber jenis belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak didesain untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang kriteria memilih sumber belajar. Sumber
belajar memiliki kriteria 6. Yang pertama A. Ekonomis. Sumber belajar yang digunakan tidak harus terpatok pada harga yang mahal. B. Praktis. Sumber belajar yang digunakan tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, ataupun langka. Yang ketiga, mudah. Sumber belajar yang digunakan dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Yang keempat, fleksibel. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan sebagai tujuan instruksional. Tujuan ekstrakurikuler. Yang pertama, mendalamkan dan memperluas pengetahuan dan wawasan keagamaan peserta didik. Mendorong peserta didik agar taat menjalankan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan ekstrakurikuler PAI di sekolah: pendalaman, penguatan, pembiasaan, dan perluasan. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler: pengembangan sosial, rekreatif, persiapan jenjang karir. Prinsip kegiatan ekstrakurikuler: individual, pilihan, keterlibatan aktif, menyenangkan, etos kerja, dan kemanfaatan sosial. Pendekatan ekstrakurikuler PAI di sekolah melalui pendekatan AMONG, pendekatan kekeluarga dan sosial kemasyarakatan, pendekatan keterampilan proses. Yang ruang lingkup dan jenis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah: sholat berjamaah, pembiasaan tadarus sebelum pembelajaran dimulai, pembiasaan sholat duha, dan masih banyak lagi. Budaya atau kebudayaan tidak hanya berupa fenomena yang berwujud material semata, baik yang berupa benda, tindakan, atau emosi, melainkan sesuatu yang abstrak yang terdapat dalam pikiran manusia, berupa model sistem pengetahuan manusia yang digunakan oleh pemiliknya untuk menafsirkan benda, tindakan, dan emosi. Kegiatan kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial. Budaya yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan pengalaman lingkungannya yang menjadi kerangka landasan untuk menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Berdasarkan konsep tersebut, maka budaya belajar juga dipandang sebagai model-model pengetahuan manusia mengenai belajar yang digunakan oleh individu atau kelompok sosial untuk menafsirkan benda, tindakan, dan emosi dalam lingkungannya. Cara pandang budaya belajar sebagai sistem pengetahuan mengisyaratkan bahwa budaya belajar merupakan pola kelakuan manusia berfungsi sebagai blueprint atau pengalaman hidup atau pedoman hidup yang dianut secara masing-masing sebagai sebuah pedoman belajar untuk digunakan memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, yang dapat menciptakan dan mendorong individu-individu bersangkutan melakukan berbagai macam tindakan dan pola tindakan yang sesuai dengan kerangka. Dalam kaitannya itu, maka budaya belajar dapat dipandang juga sebagai strategi adaptasi yang berupa model-model pengetahuan belajar yang mencakup serangkaian aturan, petunjuk, resep-resep, rencana, strategi yang dimiliki dan digunakan oleh individu pembelajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Resep-resep tersebut berisikan pengetahuan belajar yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan sebagai peranata sosial selalu berbeda dengan tatanan sistem sosial masyarakat pendukungnya yang memiliki kedudukan penting yang relatif sama dengan peranata keluarga, agama, dan pemerintah dalam menentukan tata kelakuan seseorang dan kelompok itu. Oleh karena itu, kepribadian seseorang adalah produk dari budaya masyarakat penduduk kebudayaan itu. Berdasarkan penjelasan di atas, budaya belajar yang dikembangkan di sekolah harus berintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler
kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler PAI dan budi pekerti. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur jelas dan terjadwal dengan sistematik yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa. Yang kedua adalah kegiatan kokurikuler. Adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler, biasanya dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada intrakurikuler. Pendidikan di sekolah secara umum menyelenggarakan dua kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran yang sudah terstruktur dan terjadwal, sedangkan pendidikan melalui mata pelajaran yang terstruktur dan terjadwal memiliki sesuai dengan standar isi kegiatan, termasuk kegiatan intrakurikuler.